yang banyak orang takutnya salah kaprah ini adalah em, tingkat kedekatan seseorang itu dinilai berdasarkan betapa lu udah kasar sama dia, lu udah Oh iya, ngata-ngatain dia, lu udah bully dia gitu. bener sih. Jadi ya ini tanda gue deket Iya, sama dia ya tanda karena lu bos, bisa ngata-ngatain dia tanda gitu. gue sayang gitu. Iya, tanda sayang gue. Padahal men itu adalah budaya yang sudah kita buat tapi itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, iya. Sebenarnya perkataan itu ada kuasanya. Makanya kan kenapa kalau kita berkata-kata, sekedar berkata-kata tapi kita nggak libatkan Tuhan, ya itu cuma sekedar kata-kata biasa. Tapi sebenarnya kalau kita udah dalam Tuhan, sebenarnya kata-kata yang kita lontarkan itu kan sebenarnya juga bisa dijadiin buat kayak misalnya hikmat lah, ada membangun orang lain, memberikan nasihat, teguran segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ambil perkataan yang membangun tuh ya bisa juga gitu dalam Tuhan gitu. Tapi kalau kita memilih untuk yang pakai dengan membuli segala macam ya bisa juga itu pilihan kita itu. Spiritual Journey by Seal Angel. Kita ada segmen baru nih. Oh iya. Jadi kita bikin segmen supaya mungkin lain kali nanti ada segmen-segmen lainnya. Amin. Segmennya apa sih namanya? SJ Room. Jadi SJ Room ini kita mau ngobrolin tentang hal seputar ya kekristenan udah pasti ya, dan mungkin tentang nanti kisah-kisah orang lain kali ya gitu ya. Saksian lah ya seperti itu. Kayak ceritanya Tuhan di hidup kita. Benar sekali gitu. Nah, sebelum kita masuk tentang SD Room hari ini kita mau bahas apa, mungkin kita ingetin juga ke teman-teman SD Fams yang mau bergabung. Jadi kita sekarang udah bikin community buat teman-teman, kita sebutnya SJ Fams kalau di salah, SJ Fams yang mau bergabung lah ya, gitu ya. Itu ngapain nih? Komunitas online, kita di dalamnya kita ada bagi-bagi renungan bareng, terus nanti kita ada Zoom meeting bareng untuk bahas firman Tuhan. Terus kita juga apa aktivitasnya satu lagi? Kita ya Zoom, renungan, sama nanti ada kayak waktu buat kita bakal ngobrol bareng. oh ya itu ya tuh dalam grup WA ya. Di dalam grup WA. Jadi kalau teman-teman yang nonton pengen gabung, pengen punya komunitas online juga, bisa langsung DM ke Instagram atau ke TikTok Spiritual Journey by SJ kayak gitu. Oke, itu aja. Dan sekarang di SJ Room ini kita mau ngebahas tentang perkataan dalam persahabatan. Wow. Ini sangat membingungkan gak sih mungkin kalau denger? Iya, Kayak apa perkataan gitu? dalam persahabatan. Sebenarnya mungkin kita ngejelasin backgroundnya dulu Iya, ya. Kenapa boleh. sampai tercetus tema perkataan dalam persahabatan? Karena akhirnya kita tuh sadar bahwa banyak banget orang di kita, karena kita tinggal di Indonesia ya udahlah kita ngomongin Indonesia ya. Jadi kebudayaan kita tuh udah menormalisasikan kalau misalkan kita makin deket tuh ngomongnya makin kasar, ngomongnya tuh makin seenak-enaknya, Bercandanya nggak pakai perasaan. terus udah itu ya mengungkapkan kalimat-kalimat yang nggak membangun buat teman-teman kita sendiri. Jadi kayak kalau misalkan ketemu sama teman baru tuh mungkin lebih biasa lah, lebih manis gitu. Tapi kalau misalkan sama orang-orang yang udah deket, sahabat, pasangan, keluarga, itu tuh kayak ngomong lebih seenaknya. Kenapa sampai ada topik ini? Karena tuh kemarin tuh gue sadar sesuatu gitu. Kan kita tuh lagi banyak bahas soal Roma 12 ayat 1-2 kan. Terus habis itu kemarin waktu gue lagi ada kerjaan dan harus presentasi gitu, gue tuh inget banget gue presentasi dan banyak orang-orang gitu lah, tapi bukan dari Indo semua, jadi orang-orang dari luar, jadi bener-bener banyak orang-orang yang gue nggak kenal gitu. Terus pas gue lagi presentasi, gue tuh ada lagi ngejelasin soal ketidaktaatan gue, ketidakkonsistenan gue akan si satu pekerjaan gue gitu. Gue kayak bilang ini kerjaan tuh nggak gue kerjain tapi gue harus kerjain gitu. Terus pas itu ada satu leader gue yang dia kayak ngomong bercanda bener-bener bercanda dan gue nggak kenapa-napa. Dia bilang gini, di depan banyak orang ya, di depan banyak orang yang gue tuh di situ lagi deg-degan banget. Terus dia bilang, wah sejak pacaran nih kebanyakan pacaran jadinya nggak ngerjain deh, tapi pakai bahasa Inggris kan. Terus semua orang ketawa di ruangan itu. Dan gue di posisi itu, yang mana kita di Indonesia kan udah biasa kan bercanda-bercanda kayak gitu. Gue juga ketawa dan gue bener-bener kayak ngerasa biasa aja gitu. Terus pas kita udah selesai meeting, tiba-tiba ada satu orang nyamperin gue. Terus dia ngomong gini,
eee, "Lu nggak apa-apa kan? Keren presentasi lu tadi," dibilang gitu. "Tapi lu nggak apa-apa kan?" Terus kayak gue, "Nggak apa-apa." "Kenapa?" Terus, "Iya, kayaknya harusnya tadi dia nggak ngomong kayak gitu deh di depan orang-orang." Terus gue kayak, "Yang mana? Yang soal your boyfriend?" Gitu. Terus udah itu gue mikir langsung, "Oh, gue biasa aja sih." Bahkan gue sampai lupa kan pas dia bilang, "Lu kenapa-napa nggak?" Kalau misalkan gue berasa sesuatu kan pasti gue inget kan. Terus udah itu, "Oh, iya iya, I'm fine kok, maksudnya nggak apa-apa, kita udah biasa bercanda kayak gitu." Nah, terus pas pulang, gue tuh jadi kayak kepikiran, karena mungkin udah banyak pengalaman-pengalaman yang numpuk gitu kan. Terus gue tuh jadi kayak mikir, iya ya, ini tuh adalah salah satu budaya kita di lingkungan kita di Indonesia yang dari kecil gue tuh alami. Kalau misalkan kayak kita tuh sering banget ngomong kalau kita udah merasa nyaman sama orang, makin kita nyaman, kita tuh kayak makin ngomong seenaknya, makin ngeledekin seenaknya. Terus gue jadi kayak mikir, ada lah mmm, beberapa kayak tindakan-tindakan orang yang mungkin sekarang gue udah gak kenapa-napa karena udah terbiasa, tapi jadinya gue melakukan hal itu ke orang lain juga, yang mana nggak semua orang bisa terima kan. Kalau kayak gitu kan sebenarnya bukan hal positif kan. Orang kita bisa ngomongin hal yang positif, kenapa kita harus ngeluarin hal-hal yang kayak gitu. Dan bukan cuma si leader gue ini doang yang ngelakuin itu, bahkan gue, bahkan orang-orang di sekitar gue, dan itu tuh udah jadi budaya di dalam negara kita ini untuk memperkatakan hal-hal yang kosong, sembrono, tidak membangun gitu. Makanya akhirnya makanya akhirnya kayak gue pikir kayaknya ini adalah suatu urgensi di mana kita tuh di Roma 12 ayat 2 itu kita harus jangan jadi serupa dengan dunia ini, jangan refit to your culture gitulah yang lu udah biasa gitu, dan tapi kita udah fit di dalam si culture ini, kita kayak udah biasa ngata-ngatain orang, udah biasa kayak ngeledek-ledek orang, nggak mikirin perasaannya, dan abis itu ngatain dia baper kalau dia sakit hati gitu sih. Mungkin contohnya kali ya. Contohnya contohnya ya kita mungkin juga pernah mengalami ya, maksudnya kayak, iya nggak cuma Silvi ke aku juga ke dia misalnya kayak, mungkin bukan baperan ya Sil, misalnya kayak, karena kita udah jadi apa adanya, udah deket banget, terus kita juga kayak, ya, mungkin nggak sengaja bercanda yang lumayan parah gitu, mungkin nggak bahas kita nggak ngomong kebun binatang ya, tapi misalnya Enggak. bercandain apa ya, Kalau mungkin kalau gue sih lebih ke misalkan gue tiba-tiba lupa gue ya. lebih ke ngomong seenaknya sih. Karena kan gue ngerasa mungkin Jen nih udah deket sama gue. Bahkan bukan cuma ke Jen sih, kayak ke pasangan. Itu juga kalau misalkan gue lagi males gitu, gue lagi males nanggepin orang gitu. Kalau misalkan ke orang lain tuh gue kayak bisa lebih Mhm, manis-manis gitu. Sedangkan kalau ke Jen, misalkan gue lagi mager atau gue lagi gak mood gitu. Kalau misalkan dia ngomong sama gue, ya gue jawabnya seenak-enaknya aja, terserah gue. Soalnya dia udah deket sama gue, jadi dia tuh sebenarnya tahu gitu gue tuh kayak gimana. mhm, Padahal sebenarnya gue mikir bukannya justru orang yang paling deket sama kita itu justru kita harus lebih, bukan lebih ya, tapi kita sama menghargainya sama orang-orang yang di luar. Jangan sampai ketika kita makin deket sama orang, omongan kita itu jadi kayak menyepelekan, merendahkan, terus mhm, menjatuhkan. mmm, Jadi memang ini juga sebenarnya pelajaran banget buat gue sih, karena memang dari kecil udah terbiasa banget buat kayak di lingkungan tuh yang apa-apa tuh dikit-dikit bully. Contohnya, gue punya temen nih, terus dari itu kita kayak ledek-ledekin dia, "Iya lu kan pendek," terus segala macem bercandaan-bercandaan yang ngeledek orang pendek gitu, itu kita ngomongnya ke dia, terus dia tongkrongannya banyak nih, dan dia pertama-tama bingung dong kalau misalkan maksudnya harus merespon seperti apa, dan biasanya orang kalau diledekin pertama-tama iya lucu-lucu lucu aja, aja, kayak ketawa-ketawa aja mhm, ikutan, terus kayak lama-lama kok lama-lama ini makin banyak ya orang yang ngatain gua pendek-pendek ya, kok jadi kayak fisik gue jadi bercanda, dibecandain terus-terusan. Terus satu hari si temen cici gue ini dia marah, mungkin udah numpuk dari awalnya nggak kenapa-napa, terus kayak ngerasa nggak nyaman, tapi kan selama ini nggak apa-apa. Kalau misalkan tiba-tiba dia ngomong, nanti takutnya terjadi penolakan atau mhm, gimana, jadi dia diem 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 sampai satu hari dia marah. Dan marahnya itu ya kita tahu lah ya kalau orang udah numpukin amarah, ketika dia marah itu jadinya nggak enak banget diterima ya kan pasti. Nah terus waktu itu masih sekolah tuh cici gue sama temen-temennya tuh kayak, "Hah, kenapa dia marah? Biasanya dia biasa aja kok." Maksudnya kita udah ngeledekin dia pendek udah dari lama banget, kayak udah bertahun-tahun kali maksudnya, tapi dia nggak pernah kenapa-napa, kenapa tiba-tiba dia marah gitu. Dan akhirnya kita sadar kadang orang
ya itu ketika dia awalnya digituin nggak kenapa-napa, tapi kok kalau nambah 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 makin banyak lagi setiap Mmm. ada orang masuk baru, ya udah ngebulinya dia udah pendek 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 gitu. Terus lama-lama itu ternyata menyakitkan dan sebenarnya yang diubah itu kan bukannya si orangnya yang baperan, Mhm. bukannya kayak, ya dia mah baperan aja kali, bukan mulut kita yang Iya. sebenarnya kan anak Tuhan kan Tuhan mau mulut kita dipakai untuk hal yang membangun. Kalau kita bisa ngomong, mendeliver sesuatu dengan cara yang baik, kenapa kita harus deliver dengan cara bully, Iya. ngeledekin orang, annoying, Bener bener. gitu-gitu. Ya karena itu maksudnya yang tadi Miss Silvi bilang kayak dunia atau sekitaran kita yang mungkin kita juga pernah mengalami pasti ya. Kita mengalami dan kita melakukan juga gitu. Kayak ya itu ketika kita melakukan itu lingkungan itu jadi nerima kita gitu. Karena kayak kayak asik seru gitu kan. Terus maksudnya itu udah jadi hal yang emang bercandaan dalam pertemanan tuh kayak gitu. Dan kalau Iya. lu nggak kayak gitu, lu tuh aneh gitu. Karena gue pernah di posisi kayak juga ketika gue merasa itu aneh dan gue ngerasa kayak, kayaknya nggak benar gitu, tapi gue akhirnya ketutup juga dengan karena gue nggak diterima. Maksudnya kayak, ya biasa aja kali gitu. Maksudnya bener kayak mungkin atau nggak lu baperan banget atau kayak, apa ya, mungkin nggak ngomong gitu tapi secara nggak langsung di pertemanannya tuh kayak menganggap tuh kalau lu berbeda sendiri tuh aneh gitu. Kan kita selalu gitu ya, makanya ikut Tuhan aja beda aja juga aneh gitu. Kalau lu lebih sensitif, lu lebih Iya, peka tuh lu dianggapnya baperan, baperan lemah. gitu atau kayak, lu aneh gitu lah maksudnya gitu. Jadi kita lama-lama yang mungkin berpikirnya bener juga jadinya kayak, oh Ikutan. ikutan gitu, oh jadi memang ya memang seperti itu, jadi lu harus terima, kalau lu nggak terima ya lu mungkin mungkin pergi dalam pertemanan yang lain, sedangkan teman yang lain semua juga mungkin sama gitu loh, Karena gitu. budayanya udah kebentuk di Iya, kita seperti itu. itu. Jadi ya maksud gua memang, eee, maksudnya pembahasan ini tuh kayak apa ya, kayak udah bener-bener dinormalisasi lah gitu ya kan. Jadi kita sendiri pun juga mengalami dan maksudnya kita juga diproses pasti sampai sekarang ya, walaupun mungkin kita juga belajar, satu sama lain atau ke yang lain gitu. Kadang mungkin udah mulai ada remnya gitu ya kalau misalnya itu, "Eh, iya ya kayaknya nggak enak ya perasaan segala macam," gitu. Gue belajar banget sih, karena memang dari kecil tuh lingkungan gue bener-bener seperti itu dan gue Mmm. diperlakukan juga seperti itu sampai akhirnya membentuk gue menjadi orang yang seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun gue tuh masih struggle di dalam perkataan. Kayak setiap ngomong tuh berusaha untuk ini membangun gak sih perkataannya karena itu udah jadi kebiasaan gue. Backgroundnya tuh dulu gue inget banget kenapa sampai akhirnya gue melakukan itu dan itu jadi karakter. Dulu tuh gue waktu kecil, itu kan kita nongkrong sama sepupu-sepupu gitu kan kalau ketemu sama keluarga. Nah, gue tuh dulu paling kecil di Mmm. geng gue gitu. Jadi ada geng-geng gitu yang di dalam keluarga karena keluarga gue banyak banget gitu. Nah, terus gue tuh temenannya mainnya tuh sama cici dan koko sepupu. Yang mana zaman dulu itu lebih parah lagi kan. Sebenarnya nggak lebih parah sama aja sih. Maksudnya kayak mereka tuh ngeledek-ngeledek apalagi gue nih anak bawang yang paling kecil. Jadi tuh gue kayak banyak dibully gitu. Kayak banyak, "Alah, kamu mah kayak gitu nggak bisa. Udah nggak usah anak bawang," dan lain-lain gitu. Dan waktu kecil karena gue nggak tahu standar yang beneran tuh kayak gimana dan gue nggak tahu firman Tuhan juga kan. Jadi gue ngerasa, oh, ngeledek-ngeledek orang, bully-bully orang tuh adalah hal yang wajar. Mmm. Sampai gue ke sekolah ketika gue jadi orang baik, Mmm. orang nggak ada yang mau temenan sama gue Mmm. karena gue dinilainya kayak nggak asik, ngebosenin. Tapi gue keluarkanlah jurus-jurus yang gue belajar dari Dari iya. sepupu-sepupu gue gitu. Akhirnya gue mulailah bully orang, Mmm. gue mulailah kayak ngatain orang, gue mulai mengolok-olok orang lah. Misalkan ada bahan siapa ya udah gue kayak ini orang kurangnya apa gue Iya katain iya gitu. iya. Ternyata pas gue ngatain orang itu lucu di mata orang-orang. Bener. Jadi kayak orang-orang jadi mau temenan sama Iya. gue, dan anak kecil itu, dia akan melakukan segala cara supaya orang-orang banyak yang seneng dong sama gue. Akhirnya, ya udah itu jadi kebiasaan yang kalau di dalam pertemanan tuh gue kayak gitu, ngata-ngatain. Kalau dulu ngomongnya kasar ya, bercanda jorok, ngomong kasar, itu tuh dianggap seru Iya. gitu. Tapi kan Tuhan bilang, Iya. jadilah asing kan di dunia ini. Maksudnya ngapain kita jadi sama kayak dunia, walaupun mau dianggap gak seru ya terserah kita mau jadi terang gitu, kenapa kita harus ikut-ikutan mau seru mau lucu Mmm. kalau itu melanggar firman Tuhan gitu Iya, kan. makanya ini lingkaran yang maksudnya iya Ya nggak sih? ngacauin Lingkaran yang generasi iya, ya. udah susah banget gitu. Maksudnya seolah-olah kayaknya susah banget untuk dilepasin gitu ya. Cuman memang ya benar ujung-ujungnya emang ketika ikut Tuhan pasti aneh sih. Maksudnya kayak jadi sesuatu kayak yang mungkin lebih sensitif, lebih kayak jadi, peka sama hal-hal yang kayaknya nggak sesuai gitu. Tapi
ya ngerti juga ketika dalam keadaan kita merasa kayak gitu, kita tuh sendirian gitu loh, maksudnya. Jadi, ya kalau lu nggak bertahan, ya udah lu akan kayak bergumul sendiri Lo gitu. harus Lu keras harus juga. iya iya maksudnya entah lu ikut atau enggak kayak ya udah, oh mungkin kalau lu nggak ikut akhirnya lu nggak jadi kecampur sama mereka, atau gimana lu bisa bertahan, ya lu akhirnya jadi pahit gitu. Bener bener. Ya kan? Misalnya lu jadi kayak, "Oh gue kayak gitu," karena gue pernah ngalami gitu. Maksudnya kayak, oh kalau misalnya gue aneh gitu atau misalnya gue berbeda gitu, misalnya gue nggak disenengin, gue nggak seasik itu benar, tapi gue memang nggak nyaman ngelakuin itu gitu kan. Jadi kayak ya udah gue sendiri gitu. Maksudnya iya oke deket tapi nggak sedeket itu gitu misalnya. Terus kayak beda, berasa aja gitu, memang kayak beda aja, dibedain lah ibaratnya gitu. Ya, mungkin ya akhirnya dampak ke guanya apa, ya mungkin gue juga akhirnya pasti tetap bisa dibully orang juga, pasti nggak secara nggak sadar. Terus yang kedua adalah ya jadinya trust issue juga pasti, gitu loh. Terus kayak, males lah untuk atau enggak menghindar orang-orang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya efeknya juga nggak bagus juga gitu sih. Ya jadi Kayak yang gue paling pelajari ya, yang gue sering banget lakuin, dan ternyata itu tuh bukan hal yang baik. Dan gue merasa dari dulu tuh gue merasa gue tuh pintar melakukan hal itu adalah sarkasme. Sarkasme itu iya, adalah hal yang kelihatan sangat pintar, tapi itu mmm, sebenarnya menghancurkan karena yang rusak itu hati kita. Karena ketika kita sarkas, kita misalkan kayak ngomong satu hal yang sebenarnya itu kebalikannya, ngomongin yang bagus-bagus, tapi ternyata kayak di hati kita tuh enggak gitu, enggak, kayak cuman buat nyindir iya orang. iya, Itu tuh sebenarnya jahat banget. Tapi gue kayak dulu tuh gue berasa pinter kalau bercandaannya sarkas. karena kayak udah levelnya lebih tinggi gak sih? Lu Karena lo bisa berpikir ketika orang mau ikutin bercandaan lo harus mikir iya iya iya, kayak ini yang mana yang benar bener yang mana bener yang bener. enggak, terus gue yang kayak ya juga ya, sarkas tuh ngancurin hati kita karena hati kita sebenarnya lagi mau nyindir atau jahat akan sesuatu terus kita keluarinnya kayak gitu, dan itu kan sebenarnya hal yang ya elah kayak gitu doang, itu kan hal simpel, itu kan hal kecil, kenapa lo harus itu lo nganggapnya dosa, lo harus tobat, Iya tapi kan justru dari yang kecil-kecil itu iya, kan soalnya akarnya. dosa itu bermultiplikasi, berkembang, bisa menjadi dosa-dosa yang lainnya kalau nggak dihentikan dari awal gitu. Iya, makanya pikiran, perkataan, perbuatan kan. Jadi dari apa yang dipikirin, terus apa yang dikatain, apa yang dibuat gitu. Hmm. Yang banyak orang takutnya salah kaprah Kaprah. nih adalah em, tingkat kedekatan seseorang itu dinilai berdasarkan betapa lu udah kasar sama dia, lu udah Oh iya, ngata-ngatain dia, lu udah bully dia gitu. bener sih. Jadi ya ini tanda gue Iya, deket sama dia ya tanda karena gue bos, bisa ngata-ngatain dia tanda gitu. gua sayang gitu. Iya, tanda sayang gua. Padahal, men, itu adalah budaya yang sudah kita buat, tapi itu nggak sesuai dengan firman Iya, Tuhan. iya, bener bener bener. Jujur aja, gue juga masih struggle gitu. Jadi sebenarnya ini actually lebih kayak pengakuan dosa gitu. Jadi kita berdoa Betul, bersama-sama kita untuk berdoa perubahan bersama-sama. saya ya. Enggak lah, gue juga kok mengalami itu. Mungkin kalau misalnya ini kan, ini perkataan yang kadang kita oke, bercanda segala macam kan ada orang yang suka bercanda. Kalau kayak gue mungkin gue lebih kayak nggak sadar kalau mengatakan seperti itu dan menyakiti orang lain, atau misalnya kata-katanya kayak nggak pas dia habis ngomong kayak, "Oh iya ya kenapa gue harus ngomong kayak gitu ya ke dia?" Misalnya kayak gitu. Dan kadang mungkin malah di dalam keluarga dan Tuhan inilah yang maksudnya karena semakin dekat jadinya kadang kita jadi apa adanya juga benar, tapi kita saking jadi ngerasa safe space kan, comfort zone gitu. Jadinya kayak udah kan pasti diterima gitu, tapi nggak sadar ya benar yang kita bilang, ya kita jadinya bawa ini keluar gitu loh. Padahal sebenarnya kita juga tetap harus jaga juga. Jadi mungkin harus berhikmat juga kali ya, makanya kayak membedakan apa adanya lu tetap boleh boleh, curhat jujur segala macam, tapi juga bukan berarti lu seenaknya juga gitu loh bercandanya, lu pakai itu dianggap kedoknya apa adanya, Iya. gitu sih. Ya kita tetap harus jujur kok. Tetap kalau ngomong tuh harus apa adanya. Tapi kalau kita bisa deliver itu dengan cara yang lebih Iya, baik, kenapa kita harus deliver itu dengan bully, sarkas, iya, ceng-cengan? Kan kayak ya kita mau jadi terang gitu di iya, luar, jangan sampai kita, gue tuh takutnya ya, bahkan tadi tuh pas ngobrol sama Jen gue tuh sempat kayak iya ya, jangan-jangan justru komunitas di gereja bercandaannya lebih parah, jelek, lebih parah, lebih mhm, nggak baik, nggak bener daripada pertemanan kita di luar. iya, Itu kayak ngeri banget kan, misalkan kita udah terbiasa nih sama komsel kita jadi udah deket banget, kita jadi biasa ngata-ngatain orang-orang yang di dalam komsel iya, gitu. Padahal kalau kita
berteman di luar, teman-teman kita tuh nggak kayak gitu. Ya mungkin Malah ada yang kayak gitu, iya tapi ternyata lebih parah yang di komsel. iya. Itu kan kayak serem banget Lebih kayak malah maksudnya kayak malah ya kita lebih menjaga hatinya juga nggak sih? mhm Maksudnya kayak jangan sampai ini gitu-gitu, tapi karena di dalam kita berasa udah deket jadinya, bodo amat gitu, mhm ya nggak sih? mhm. Gitu-gitu. Padahal sebenarnya itu bisa menyakiti juga. Dan bisa jadi batu sandungan Betul untuk sih. orang lain. Misalkan kita keluar, kita kan udah biasa ngomong kayak gitu, terus kita pergi keluar gereja nih, terus Mmm, kita ngobrol sama teman-teman komsel kita, terus dari itu kita ngomongnya kayak ngebully, hal-hal yang parah. mhm. Orang kan bisa jadi kayak, "Loh, ini komunitas gereja, kok komunitas gereja orang-orangnya Iya saling menjatuhkan satu sama lain?" Gitu. iya makanya ini menurut gua tricky sih, Mhm maksudnya tricky itu emang harus berhikmat banget. Ada yang memang memang bercandanya konteksnya mungkin bercanda konteks ya, konteksnya apa, tapi kalau misalnya bercanda ya kita udah belajar kan kayak, ya nggak boleh kayak fisik lah, apa, mungkin, mentalnya dia kan setiap orang beda-beda gitu-gitu. Jadi kayak terus gue juga belajar ya, maksudnya kayak dari Silvi kayak, dia selalu kayak, apa ya, perasaan gitu loh, lu feeling lu kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah sedangkan kan kalau di luaran, lu baper dikit aja lu kayak mungkin yang gua rasakan juga gitu kayak, lu nggak boleh kayak gitu, kayak biasa aja kali, itu kan hal yang normal kayak gitu-gitu atau, eee, jadi bercanda dan kayak gitu udah jadi satu bagian yang hidup yang melekat gitu loh, gitu. Jadi ketika lu merasa sedikit kayak sedih atau kayak sakit hati gitu, lu jadi malu untuk ngungkapin itu, karena lu rasanya kayak aneh lu kayak gitu, gitu sih. gue jadi belajar soal accept perasaan ya. Ketika itu kita udah biasa kan maksudnya dibilang kalau misalkan sensitif dikit baperan Iya, lah atau apa. Nah, mhm, kita tuh harus kita tuh harus kayak accept perasaan maksudnya adalah ketika kita ngomong sesuatu nih, terus ternyata dia tersinggung. mmm, Kita itu kan mementingkan kepentingan dia daripada diri kita sendiri dong. mhm, Karena kan kita harus mementingkan kepentingan orang lain dibanding diri kita sendiri. Jadi ketika dia jujur sama kita nih sebagai pelaku, yang kita lakukan tuh bukan mendefense mhm, diri kita, bukan bela diri. iya, Tapi pertama, menghargai dulu perasaan dia. Kayak, oh, kalau misalkan kata-kata gue yang gue pikir biasa aja, itu menyakiti lo, berarti memang ada something di dalam diri lo yang kayak itu tuh menyakiti dan gak apa-apa kalau lu sakit gue minta maaf kalau misalkan gue ternyata menyakiti hati lu. Jadi kita jangan kayak bilang dia baperan atau sensitif karena gue percaya ketika kita tersinggung, ketika biasa tuh hal-hal yang menyinggung kita, bikin kita sakit hati itu adalah insecurity kita biasanya. mmm, Dan insecurity kita itu dibangun dari mungkin kita punya trauma, nggak enak di masa lalu. Jadi kayak dan nggak semua orang ketika lu ledek dia lagi dalam kondisi dan posisi yang baik. Terus kita itu kan harus menghargai persahabatan, hubungan, persekutuan gitu kan. mhm, Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, jangan sampai yang kita lakukan adalah kita jadi, eee, nggak menerima perasaan dia dan kita jadi set standar baperan, enggak, temenan lo harus kayak gimana, emosi lo harus kayak gimana, sesuai dengan standar kita. mmm, Karena setiap orang punya perasaannya iya, masing-masing. Jadi kita harus yang kayak, "Oh kalau gue mau temenan sama lu, yang mana kita harus temenan sama semua orang ya di dalam Tuhan ya. Harus mengasihi semuanya, harus melayani semuanya. Ya gue harus menghargai perasaan lu." Dan ada orang-orang yang memang sensitifnya berlebihan, tapi memang mmm, karena dia masih ada luka. iya, Justru yang harus kita lakukan adalah membimbing dia dan melayani dia dong, bukan yang kayak jadi, "Ini orang baperan banget, capek," atau kayak gimana. betul, mantap. Oke, terus, lanjut ya, dan ya tadi kan udah dibilang, jadi dari budaya ini membuat kita jadinya terbiasa menyakiti, makanya jadinya kan hurt people juga kan. Sebenarnya ini sama lah kayak bagian dari, kalau orang sakit hati, ya ini bagian dari perkataan dari karakter kan sebenarnya kan, kayak gitu. Terus ya itu tadi mengabaikan perasaan orang lain, terus mengemas bercanda, sebenarnya itu bully tapi jangan sampai bercanda, kayak gitu. Kayak itu hal-hal yang kadang nggak sadar lah gitu, dan ini kita juga bisa, merasakan juga karena mengalami ya gitu kan. Dan ini mungkin buat orang-orang yang ngerasanya, "Biasa aja sih, kenapa sih?" Gitu. Balik lagi kita mau bacain di Roma 12 ayat 2 versi The Message. Ini tuh tulisannya, "Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking." Jadi Mhm, jangan terbiasa dengan budaya sekitarmu yang
kamu tuh bisa menyesuaikan itu tanpa berpikir lagi. Jadi mulut kita nih ngebully orang, ceng-cengin orang, itu tuh udah kebiasaan yang dibangun dari kebudayaan kita. Sampai kita nggak perlu diajarin, udah jago sendiri. Tapi Tuhan bilang di firman-Nya, jangan become so well adjusted into it gitu. Ya, betul sekali. Dan ada juga di Amsal 14 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulutku harimaumu ya. Benar lagi, mulutku harimau gitu. Tapi ya sih semenjak maksudnya kita berusaha untuk menjaga perkataan kita ya kita jadinya ada alarm juga lah ya. Maksudnya mau ngomong apa walaupun memang masih bisa terjatuh dan karena menurut gua kayak kita nggak pernah bisa kontrol percakapan setiap harinya kita ya kan. Mereka sama siapa kadang kan terbawa atau kayak seru terus kayak susah banget tuh jujur susah banget sih. Kayak susah banget untuk dikontrolnya apalagi kalau misalnya kayak mungkin kalau gosip ya kan itu udah sering banget juga lah ya mungkin sering kita dengar dan anggapnya itu juga hal biasa kan. Ya kayak gitu-gitulah banyak hal dan ya memang mau nggak mau kita harus selalu sadar sih kalau gue ngingetnya dari sini kayak kita harus sadar bahwa ya kita anak Tuhan gitu bahwa Tuhan bunyinya ya bukan tambah beban karena kita jadi anak Tuhan tapi ya memang anak Tuhan berbeda aja gitu. Jadi memang ketika lu terlihat berbeda lu jangan sedih gitu. Lu jangan kayak kayak merasa aneh dan segala macam gitu. Itu sih. Ya mungkin banyak orang kan yang nggak mau terlihat berbeda atau capek dilihat berbeda gitu. Jadi Karena kalah. katanya berbahagialah dan bersyukurlah kalau kita menderita karena Kristus. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah, tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggilmu sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu dan dengan itu ia memberikan kepadamu suatu teladan supaya kalian mengikuti jejaknya. Hmm. Ini panjang sih dan bagus. Baca deh 1 Petrus 2. Percaya gitu ya. Nanti kalau udah baca share di kolom Jadi komen. kayak menderita buat daging kita itu kan ketika kita melawan Iya. keinginan daging Iya, kan, iya. itu menderita Iya, kan. iya, Kayak iya. kita beda dari orang lain, Hmm. kita harus dibilang lebay banget sih lo kayak gitu aja, so suci banget sih lo. Tapi Iya ya lagi. Tuhan kan. Dan kalau kita menderita demi Tuhan. Kalau kita menderitanya tuh Untuk Tuhan. ya untuk melawan kedagingan kita, itu tuh sebenarnya feels kayak kitanya yang bebas sih, kitanya yang enak. Nah, terus pertanyaan-pertanyaannya nih, mungkin teman-teman yang nonton juga bisa sambil jawab sendiri ya. Mm-mm. Kenapa sih kita malah semakin dekat sesama seseorang, semakin bebas kita berkata seenaknya? Jadi dijawab juga ya. Mungkin bisa jawab sendiri juga. Apakah benar kedekatan itu membenarkan sikap tidak sopan untuk asal dalam berkata-kata? Tidak ya. Bagaimana candaan yang dianggap lucu bisa sebenarnya menyakiti? Ya, candaan-candaan yang Ya itu. merendahkan, ya kan? Mm-mm. Me- apa? Merendahkan, meremehkan, menurut gue gitu sih. Main fisik, gue Kayak tuh fisik ya, sering fisik. banget kayak di misalkan gue mau ngapain gitu, halah nggak bakal bisa lo kayak gitu Iya, gitu. benar. Sama ada juga sih yang ini, tadi gue cerita sama lo ya belajar bahasa. Jadi kita kan Oh, banyak lah ya, maksudnya orang di Indonesia yang kalau ngomong Inggris tuh nggak fasih gitu. Ya saya juga sih, cuman maksudnya kayak yang parah banget gitu lah kalau ngomong tuh salah-salah gitu. Gue tuh ada di lingkungan dimana kalau kita salah dikit itu kayak diceng-cengin. Kayak misalkan gue ngomong apa ya, ngomong princess jadi princess misalkan gitu ya. Apa tadi ngomong apa, princess princess orang princess gitu gitu misalkan. Nah ketika gue kecil digituin kan gue jadi nggak berani kan, gue jadi kayak tak berani melatih diri gue untuk ngomong bahasa Inggris walaupun les iya, belajar di sekolah iya, nonton yang Inggris iya, cuman jadinya kayak nggak berani ngomong gitu. Dan akhirnya pas sekarang itu gue belajar untuk ketika ada yang berusaha ngomong Inggris nih, gue tuh nggak mau kayak gituin orang, karena gue malah pengennya lu nggak apa-apa lo kalau misalkan mau cari partner buat belajar ngomong Inggris lu sama gue aja, karena gue nggak akan kayak gitu-gituin lu yang ketawa-ketawain lu, bener-bener berusaha untuk kayak ya udah kalau dia salah nggak apa-apa gue hargai, yang penting gue bisa lihat dia bertumbuh itu lebih baik gitu. jangan lupa kalau mau belajar Inggris Enggak, bukan gitu maksudnya, semua orang nanti mau belajar Inggris ke gue. Bagaimana, iya jadi kayak dianggapnya lucu kan, ngeceng-cengin gitu. dampak jangka panjang dari perkataan yang tidak membangun dalam hubungan pertemanan.
Ya pasti ada yang tersakiti sih dan mungkin left out juga atau mungkin dia akhirnya, pergi. Maksudnya pergi ini jadi dia pergi dengan luka dan akhirnya dia lupain itu ke orang lain dan menurut Batu gua sandungan. iya bener ini tapi ya jadinya lingkaran yang nggak akan selesai nggak sih? Dia lakukan itu buat orang lain karena dia pernah gitu. Jadi kayak nggak ada yang mutus Mhm. rantainya kan kalau nggak sadar gitu. Itu pertama, yang kedua kalau buat gue yang pengalaman banget ya mulutnya kayak gini, itu adalah itu merusak hati kita. Jadi memang sesuatu yang gak bagus kalau kita lakuin terus-menerus itu akan menghancurkan hati kita kan. Misalkan kayak gue tuh selalu bilang gini, kita ngomong kasar nih, kayak apa sih omongan kasar kayak anjir gitu. Kayak ada kepuasan gitu. Kayak ada kepuasan di Iya, daging kita iya, untuk ngomong kayak gitu. keren. Tapi lama-lama kurang, anjir tuh kurang gitu. Gue mesti kayak ada something like kan soalnya anjir itu udah terbiasa. Udah terbiasa, 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 harus ada yang lebih dari anjir. Misalkan, sorry anjing gitu. Terus udah ngomong tuh terbiasa. Ada yang harus lebih parah lagi dari Mhm, anjing karena gue udah biasa nyebut itu gitu. Jadi memang akhirnya yang rusak itu hati gue kalau gue mhm, kebiasaan kayak ceng-cengin orang, jelek-jelekin orang. iya. Jadinya pikiran gue dan hati gue tuh ikutan jadi negatif gitu. Itu efek jangka panjang yang tidak disadari dan diiyakan sama saya dulu. Enggak, sekarang juga masih belajar belajar. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserangan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi jangan ada perkataan yang kotor, Yang kosong perkataan yang sembrono, dan kosong. Kosong sih, yang kosong. karena kata-kata sia-sia itu kan kata-kata kosong. Nggak penting. Iya, sebenarnya tak perlu diungkapkan, cuman ya terpeleset aja. Sebenarnya kalau menurut gue juga ketika kita udah sadar, terus kita ngomongin itu, ya udah kita lebih baik udah berusaha untuk nggak lakuin itu. Tapi yang susah itu adalah ketika ngelakuin itu udah jadi habit gitu, udah jadi kayak nggak sadar kalau itu salah. Bener. Itu kan yang susah kan sebenarnya. Gitu. Kalau ada di lingkungan yang seperti itu memang Berat sih, heeh, keluar sih. benar. Udah nggak ada cara lain sih. Tapi ya memang pada akhirnya ya tunjukin aja kalau kita anak terang. Tapi bukan juga ngelihat orang-orang yang ngomong kayak gitu Jadi, jadi lebih iya. rendah dari kita, lebih gak benar dari kita, enggak juga. Memang ya makanya kita bersyukur kalau misalkan kita sadar duluan. Iya. Bisa aja mereka sadar duluan juga dibanding kita. Dan ada pasti orang-orang yang sadar duluan dibanding kita gitu. Iya. Jadi jangan pernah nganggap orang-orang yang masih ngomong kasar, masih ngomong kotor, masih jelek-jelekin orang itu lebih rendah daripada kita. Tapi kita kasihi dia terus sampai dia sadar sendiri bahwa, oh iya ya, kenapa gue harus ngomong kata-kata yang kosong dan gak membangun ya, mendingan gue ngomong hal-hal yang membangun aja karena kita sudah jadi contohnya duluan dibentuk oleh Roh Kudus karena saya tidak bisa ya tanpa Roh Kudus tolong saya. Betul. Memperkatakan kata-kata membangun itu bukan jadi nutupin kesalahan orang, Hmm, tapi ketika jadi kita tuh ngomong apapun, ngomong kejujuran, teguran ngomong, tapi semuanya kita lakukan dengan cara yang benar benar. dan dengan kasih gitu. Jadi Dengan bukan kasih. dengan kasih, betul. Jadi bukan yang kayak, ya misalkan kita kayak ngeliat dia, "Tapi dia kayak gitu." Ya gue ngomongin dia aja kayak gitu. Maksudnya kayak jadinya ngomongnya kasar atau ngomong di depan orang-orang banyak gitu. Padahal kita bisa kok ngomong berdua doang dengan cara yang lebih benar gitu. Bisa kok kita pelan-pelan ganti kata-kata kita yang kasar-kasar itu, yang ngebully-ngebully itu jadi kata-kata yang lebih baik gitu kalau kita mau menyampaikan sesuatu gitu. Ya terakhir, respon yang tepat sebagai orang Kristen ketika kita menyadari budaya ini sudah mempengaruhi cara kita bicara. Jadi dulu di lingkungan pertemanan gue ada satu nih yang selalu jadi badutnya gitu lah ya. Ini orang tuh kayak awkward banget, kayak kalau misalkan ngomong tuh socially awkward lah. Terus kita jadi kayak ngerasa kita sayang sama dia. Kita bukannya kayak jahat sama dia gitu, enggak. Justru di dalam persahabatan ini kita ngeliat ini orang tuh sebenarnya bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih Hmm, baik. Kita mau ngasih tahu dia, tapi karena itu kita nggak ngerti gimana cara ngasih taunya dengan benar. Jadi keluarnya tuh dari mulut tuh hal-hal yang salah. hmm, Jadi kayak ketika dia melakukan sesuatu yang awkward, kita kayak, "Lu tuh jangan kayak gitu, kalau kayak gitu tuh lu nanti jadi aneh." Terus udah kita kadang suka ketawain dia juga kalau dia lagi kayak aneh-aneh gitu. Terus kadang kita suka nyala-nyalain dia, kayak,
Ya kalau misalkan lu digituin ya nggak apa-apa, habisnya lu emang aneh perilakunya makanya lu tuh harus lebih kayak gini dong, lu harus lebih kayak gitu. Jadinya dan itu tuh diomongin bukan kayak one on one, tapi diomonginnya di satu geng. Jadi kayak Hmm. dia bener-bener kayak terbuli banget. Tapi kita tuh niatnya baik banget, kayak kita tuh pengen lu tuh jadi orang yang emang bener gitu, punya pola pikir yang bener, terus berperilaku yang bener gitu-gitu. Tapi kita delivernya dengan cara bully, ngelirik-ngelirik dia, terus kayak kita omel-omelin dia, sampai akhirnya satu hari dia cabut dari pertemanan kita dan kita bingung karena kan actually kita sayang kan sama dia tapi kenapa dia keluar terus dari itu akhirnya dia ngatain kita di belakang karena dia nggak seneng kan selama ini kayak di satu geng kita memperlakukan dia seperti itu niat kita baik kita deket Hmm. sama dia terus tapi karena kita ngomonginnya dengan cara yang salah dia jadi sakit hati akhirnya dia ngomongin di belakang dan gue ingat banget waktu itu ketika kita tahu dia ngomongin di belakang kita masih yang begitu kan masih childish lah terus kita kayak ngomongnya kurang ajar ya maksudnya kok dia ngatain kita di belakang padahal kan selama ini niat kita baik Hmm. selama gue kayak enggak sih yang salah kita sih kayak Iya. emangnya nggak ada cara yang lebih halus untuk menasehati dia ketika dia melakukan hal yang mungkin sebenarnya dia bisa improve diri dia di sana tapi karena kita merasa udah deket oh emang kayak gitu cara kita negur emang Hmm. kayak gitu cara kita ngasih tahu dia nggak apa-apa kok dia nggak apa-apa kok nggak apa-apa nggak apa-apa Nggak apa-apa keluar. Tapi ya sih niat baik harus didasari dengan cara yang baik juga ya. betul cara yang benar Cara yang benar, cara yang benar. apa respon yang tepat sebagai orang Kristen ketika kita menyadari budaya ini sudah mempengaruhi cara kita berbicara sikat Waduh. Sebenarnya ya kalau kita emang bener-bener mau ikut Tuhan ya responnya ya udah sih kalau emang ternyata kita masih ada kalau gue tuh mikir gitu sih kalau sekarang ya udah kalau emang masih ada salah ya udah sok atuh tinggal sok atuh maksudnya kayak ya udah dibenerin aja gitu iya ya maksudnya kayak gue makin kesini makin ngerasa bahwa Tuhan itu cari orang yang mau berubah sih bukan cari orang yang kayak udah sempurna juga gitu dia kan selalu ngambil pelayanannya 8 kali seminggu seminggu gitu. Tuhan gak lebih lihat dari yang kayak 7 gitu tuh hari apa lagi selain Sabtu Minggu Tuhan gak lihat Senin Minggu Senin minggu iya pokoknya kayak gitu sih jadi lebih kepada ya sungguh-sungguh aja gitu karena kan kalau kesungguhan hati kan cuma kita Tuhan bisa lihat hati kan gitu dan ya mengaku juga sih ya mengaku sih mengaku nggak sih bebal nggak bebal iya benar-benar Duh, oke sulit sih sulit maksudnya ketika kita tuh nggak bisa diubah kalau kita nggak mau ngaku kalau kita tuh salah iya iya itu benar sih benar-benar ngakunya kayak gue emang kayak gini di keluarga gue emang kayak gini dari dulu gue emang digedein kayak gini itu keluarga gue emang mulutnya juga kayak sampah semua jadi iya kalau gue jadi keluar ya kayak wajar sampah lah ya wajar lah iya nggak apa-apa gitu iya deh iya benar sih kalau dengar itu kadang kayak aduh tapi iya kita pernah mengalami begitu juga sih cuma emang itu cuma bisa Tuhan yang mengubahkan lah ya setuju setuju gak bisa kalau nggak sama Roh iya Kudus mau berubah kayak gimana sih nggak bisa nanti malah jadinya kita pikir kita jadi lebih baik tapi iya kita nggak lebih baik nggak lebih sama baik nggak lebih baik makanya kita cuma bisa apa ya cuma bisa mendoakan dan menasehati nempel sama Tuhan oh iya benar oke banyak menyelesaikan masalah dengan dosa wow oke solusinya tadi ya sadari dulu sadari aku terima lah nggak apa-apa kalau misalkan kita masih banyak salah tuh kita tuh pertobatan terjadi seumur hidup jadi kalau misalkan kayak salah tenang aja emang lu siapa kenapa sempurna banget nggak boleh salah gue tuh selalu yang kayak ketika gue sadar gue sombong lah atau gue iri sama orang atau gue salah apa gitu kayak oh iya juga ya Tuhan yang iya salah ya dan nggak apa-apa iya yang paling bagus tuh sadar gitu betul daripada yang udah nggak sadar sama sekali gitu karena ya Tuhan selalu senang sama orang yang hancur hati gitu kan patah hatinya gitu kayak emang bukan patah hatinya karena disakitin sama pacar ya cuman maksudnya kayak 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 emang membuka hati haus akan untuk dibentuk sama dia gitu dan ketika di situ malah ada kelegaan dan ya emang Tuhan cari kayak gitu karena di situ baru Tuhan bisa kayak singkapin terus dan ingetin kan ya banyak kejadian-kejadian di sini
itu, abis kita mengakui langsung bertobat, karena percuma mengakui saja tapi tidak bertobat itu sama ya kayak gitu ya, lu harus terima lah. Gue mulutnya emang kayak gini, kalau lu nggak mau ya lu cari sahabat lain aja. Wow. Tapi bertobat, karena ya itu yang Tuhan mau kan. Itu tadi contohnya ya guys, makanya jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Kan di Roma 8 ayat 1 sampai 4 ya. Kita tidak hidup menurut keinginan daging tapi menurut roh. Ada amin. Amin. Jadi kita harus bertobat dan berbalik arah, berubah arah gitu. Karena lidah itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan, tapi juga bisa Asik. dipakai untuk apa tuh? Mana tuh? Oh, mengutuk Mengutuk manusia. Ya. Yang diciptakan menurut rupa Allah, nanti ada nih. Jaga mulut dari isi hati. Ya itulah. Ketika kita sungguh-sungguh pasti kita bisa menjaga walaupun memang susah ya. Tapi ya Roh Kudus kan selalu mengingatkan. Kalau menurutku ada alarmnya aja sih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, betul. Waspadalah. Waspadalah. Ini ada ayatnya nih, Lukas 6 ayat 45 buat yang tadi jaga mulut dan isi hati. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan. Perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Betul sekali. Ini mungkin yang paling penting adalah memurnikan, minta Tuhan untuk memurnikanlah hati kami setiap hari. Iya. Murnikanlah hatiku. Asik. Dengar hadiah terindah Di Spotify dan YouTube. Saingan Anda. Tapi bener banget sih, bener-bener. Wah, ya. Terus bangun budaya baru dalam komunitas. Ini jadi PR juga buat saya ya. Kita semua lah. Karena kalau kenal leadernya suka nggak bisa jaga mulut, jadi anak-anaknya juga nggak bisa jaga mulut. Jadi ini harus ada perubahan ya. Buat anak-anak Korea yang denger, yuk kita berubah bersama. Bertobatlah kita. Terus berani tegur dan berani terbuka. Yang bangun budaya baru tuh itu sih kayak gue berusaha untuk akhirnya ngomong sama lu, ngomong sama cowok gue, kayak ngomongnya tuh ya udah hal-hal yang membangun gitu. Ketika lu kayak mungkin gue kan emang orangnya gampang gondok ya. Jadi kayak lagi kayak kesel gitu, kayak tahan. Emang harus ya keluarin kata-kata yang kayak gitu. Oke, coba gimana cara ngomong yang lebih halus. Terlihat usaha banget sih dia. Luar biasa. Jadi kayak better kalau misalkan mau menegur pun ya udah tahan, cari kata-kata yang lebih halus gitu. Dan misalkan kayak ya ini gue kan sering kayak kadang kesel karena gue nganggep lu lemot kan dulu kan. Dulu, sekarang masih nggak? Terus Gue sampai dijawab. Terus sekarang terus tunggu gue Oh, iya. Terus sekarang setiap gue kayak ngerasa mungkin orang nggak ngerti lagi, ya udah nggak apa-apa. Apa salahnya sih ulang lagi? Apa salahnya sih kayak kenapa harus marah dan kenapa harus kayak ngomong sesuatu yang akan menyakiti hati dia? Ya udah nggak apa-apa, kayak tahan, jelasin lagi. Tapi enggak kok. Temen saya ini pintar banget, dia kayak keren, bisnis di mana-mana. Ini sarkas apa ya? Kan nggak boleh. Oke. Nggak, tapi pintar. Ini nggak sarkas. Lu tuh pintar, lu tuh banyak potensi. Gue tuh bersyukur. Tiba-tiba Ini nggak sarkas. Gue bersyukur gue punya sahabat seperti lu. Nggak sarkas sama sekali. Itu gue berani terbuka ya. Jadi yes, kalau misalnya ada yang seperti itu, nah cuman mungkin kalau berani tegur dan terbuka kayak memang challenging karena ya ini udah jadi kebiasaan kan. Jadi mungkin ketika kita ngomong kayak gitu pasti baperan lo, emah. Udah, itu ya, contoh. Atau misalnya itu udah rame-rame bercanda hal yang sama kan, kita pasti susah juga kadang suka bisa keikut. Karena kayak kalau nggak itu susah banget sih. Jadi mungkin kalau gue caranya adalah ketika kayak gitu gue udah mulai berasa coba inget tuh adalah ketika ada momen kayak gitu kan lupa habis itu, tapi Tuhan kayak ingetinnya pas pulang. Misalnya habis kejadian itu gue pulang gue diingetin, terus gue bilang kayak
ke si Yus juga, kayaknya kita nanti next kalau ke ini kita ngomong deh, maksudnya ngomongin langsung gitu. Itu sih, kalau dulu kan gue bener-bener kayak, ya udah gitu, kayak bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang kayak, oke, kayak jangan ngomong kayak gitu dari tadi ke ini orang misalnya, ke ini gitu. Tapi kayak ngomongnya setelah dari situ terus pas gue gitu. Mm-mm. Itu sih. Iya, dan udah pada di titik yang kayak udahlah kalau nggak dianggap asik juga nggak apa-apa lah, yang penting ngomong bener. Ya atau kalau nggak ini disangkanya kayak aduh ribet banget sih. Iya. Ditegur mulu gitu Jadi loh, kayak kayak merasa. nggak bisa kemana-mana, lu kayak udah paling bener aja. Iya, itu gue yang, tapi itu salah satu yang kadang gue juga lumayan capek kalau digituin terus sih. Ya maksudnya dianggapnya kayak seolah-olah lu lebih benar soal itu. Jadi kayak kadang itu bisa juga membuat kita kayak, ah yalah gue langsung gini. Iya, mendingan kayak kita mikirnya jadi udahlah nggak usah ngomong daripada nanti dibilang sok bener lah Iya, apa. Padahal maksudnya kita tuh juga belajar kok negur orang dengan benar itu bukan negur karena kita merasa diri kita lebih benar dari orang. Karena kadang teguran yang kita kasih ke orang itu juga menegur diri kita sendiri kan. Jadi kayak bukan karena kita yang paling benar, tapi karena kita yang inget kalau oh iya ya di firman Tuhan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan orang mau negur kita juga nggak apa-apa kok, bukannya kita kan iya. saling saling menegur Saling juga menegur. kan di dalam komunitas gitu. Nah itu yang mungkin budaya yang juga masih susah ya untuk menegur dengan jujur gitu. Terakhir, ujilah budaya bukan ikuti otomatis. Ya, jadi kalau ada budaya yang kita udah dari dulu itu mengamini Hmm. itu ya diuji lah. Banyak banget tau gue sejak kenal Tuhan ya, asik. Asik. Kayak lah ternyata dari dulu gue salah, gue udah sebarin lagi ke orang-orang kalau itu cara paling benar untuk hidup, kayak gue mau sama semua orang gitu, ini tuh gini, ini tuh gitu, pas baca banyak yang kayak Oh, gue bilang terakhir yang iya. ini yang makin gede circle makin Oh dewasa iya circle iya kita akan iya. makin kecil. Iya iya, itu tuh Ternyata kan di. dipikir-pikir itu nggak alkitabiah ya, Hmm. kayak gitu-gitu banyak banget yang kayak ya gue bener ternyata gue salah, tapi ya udah nggak apa-apa kalau gue salah, ya dibenerin doang aja gitu. Banyak banget tahu budaya-budaya kita. Oke. Culture. Jadi dari setiap perkataan ini intinya adalah eh, Tuhan mau bahwa setiap kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan yang benar itu sebenarnya banyak pengaruh baiknya, pengaruh pengaruh manfaatnya lah, dia bermanfaat buat kita gitu. Dan sebenarnya perkataan itu ada kuasanya. Makanya kan kenapa kalau kita berkata-kata, sekedar berkata-kata tapi kita nggak libatkan Tuhan, ya itu cuma sekedar kata-kata biasa. Tapi sebenarnya kalau kita udah dalam Tuhan, sebenarnya kata-kata yang kita lontarkan itu kan sebenarnya juga bisa dijadiin buat kayak misalnya hikmat lah, ada membangun orang lain, memberikan nasihat, teguran segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ambil perkataan yang membangun tuh ya bisa juga gitu dalam Tuhan gitu. Tapi kalau kita memilih untuk yang pakai dengan membuli segala macam ya bisa juga itu pilihan kita itu. Kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Ya jadi perkataan kita itu berkuasa karena kita tuh segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kayak ya mengingatkan lah maksudnya kalau Tuhan ciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kalau ciptaannya dia berarti kan seluruh apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan juga gitu. Tubuh kita ya semua ya berarti kan segambar serupa, berarti kayak Tuhan kan nggak mungkin bully orang gitu ya. Kayak what Jesus do lah ketika kita mau Iya, keluarin, Tuhan bakal gini nggak ya, iya. Tuhan Yesus bakal gitu nggak ya, karena kan itu tujuan kita kan mau Mm-mm. menjadi seperti Betul, Kristus. kayak gitu. Bahkan bukan cuman ke orang lain loh, maksudnya kita mau perkataan ke diri kita sendiri gitu, Benar kayak juga sih. gue bego banget ya, gue pokoknya ngomong-ngomong ini yang jelek-jelek gitu, Iya, itu bisa jadi kalimat apa ya, afirmasi kali ya, kayak iya ke teman benar. ngomong kayak gitu, ke diri sendiri ngomong kayak gitu, perkataan. Terus yang kedua, perkataan kita memiliki kuasa karena ada dampak. Ya. Amsal 12:18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah gue tuh Ah, orang lancang. tikaman pedang. Nah, ini ya dalam perkataan itu sebenarnya punya kuasa. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan hal-hal yang menguatkan segala macam, itu juga sebenarnya bisa membuat kita tuh semakin lebih apa ya? Maksudnya membangun orang lain gitu. Dan kadang kita suka nggak sadar apa yang kita katakan itu sebenarnya juga mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita sih gitu. Kalau misalnya makanya mungkin bener ya kalau misalnya lagi dalam keadaan tidak oke, jadi ngomong dulu. Iya kan? Iya, berusaha, tapi Tenaga panasnya iya, tapi berusaha untuk nanti gimana delivernya dengan
Iya, makanya kan ya jaga ini kan. Karena biasanya omongan-omongan yang kita keluarkan ketika kita marah itu bakal kita sesali. Oh iya, benar-benar. Itu betul banget. Betul banget ya. Ini lu Betul. kasih Amsal 15 ayat 4 juga nih. Iya, Lidah lidah lembut adalah pohon pohon kehidupan, tetapi lidah curang menuai maut. kayak Melukai. Melukai hati. Dan yang ketiga, perkataan kita itu punya kuasa karena dapat mengubah keadaan gitu. Jadi ya kata-kata kita kan pasti kita harus pertanggungjawabkan juga ya, dan terkadang kita nggak sadar. Masih sering kali juga lah mungkin kita bahkan mungkin kita juga suka lupa misalnya ada orang lain yang ngomong apa gitu, kita bisa ingat ya kan ucapannya atau apa, dan itu membangun kita di momen itu gitu, kayak ketika kita lagi ngerasain apa ya sama lah. Jadi pasti itu bisa mengubah orang gitu. Jadi mendingan ya lebih diperbanyak dipakai untuk itu dibandingkan untuk perkataan-perkataan yang tidak membangun gitu. Jadi kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri itu jahat? Karena yang diucapkan mulut menguap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenaran yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembenaran jahat. Ini mirip kayak Lukas tadi ya kan? Jadi kayak ujung-ujungnya adalah dari hati kita sendiri sebenarnya. Kita bagaimana keadaan kita itu gitu, dan ya itu apa yang kita lakukan itu pasti mempengaruhi orang lain. Dan kalau kita udah simpen hal-hal yang ada di dalam apa sih diri kita udah lama gitu kita simpan, mungkin kita luka atau apa, pasti kita bisa keluarin itu juga nyakitin orang lain sih ya. Jadi makanya dia bilang kayak orang yang baik mengeluarkan hal yang baik, pembenaran yang baik dari pembenaran yang baik, berarti kan perbendaharaannya, bendahara dari kata bendahara. Itu berarti sesuatu hal yang menurut gue tuh udah kayak apa udah disimpan di dalam diri kita gitu loh. Ada kayak sih tabungan lah yang nggak kayak gitu ya, udah di dalam diri kita itu. Jadi apa yang keluar itu ya bisa jadi baik bisa jadi jahat, tergantung apa yang kita simpan gitu. Oke, dari topik kita hari ini ya harapannya doanya adalah kita semua nih nonton kita berdua itu benar-benar bisa nggak fit ke culture yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau ini PR-nya di dalam perkataan ya. Karena kata-kata itu bisa apa tadi memancarkan kehidupan. Ya, Hati dari hati hati terus ke mulut terus kehidupan. memancar kehidupan. Betul. Oke, semoga ini memberkati kita semua, buat kita juga dan teman-teman semua. Dan jangan lupa buat SJ Fams yang nonton YouTube kita, bisa denger juga di Spotify. Terus jangan lupa follow sosial medianya kita di Instagram dan di TikTok, Spiritual Journey by SJ. Kalau misalnya teman-teman juga pengen diskusi mengenai topik hari ini, bisa share di kolom komen ya, ada di komen YouTube atau bisa juga mungkin DM kita. Intinya kita welcome dan kita berharap bisa saling support dan menguatkan sama lain. Enjoy your spiritual journey with Jesus. God bless you.